في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Ini ada beberapa pertanyaan, Mbah. Rasanya tidak banyak ya. Yang pertama dari Bapak Irawan. Abah, saya mau tanya, yang ada pada Kabalah kok agak mirip-mirip dengan Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Ini the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and strength, the spirit of knowledge and godliness shall fill him, the spirit of the fear of God. Ya, itu Bah pertanyaannya. Ya, memang dirumuskan dari Alkitab. Jadi Kabalah itu dapat dianggap sebagai ajaran esoterisme Yahudi. Dan itu memang direnungkan dari Alkitab. Hanya mungkin kalau dalam Alkitab ungkapan-ungkapan spirit of wisdom dan sebagainya itu tidak dipahami secara ontologis ya. Dipahami secara keberadaan ilahi, tetapi itu dalam Kabalah itu dipahami sebagai sefirot. Sefirot itu pengaliran dari diri ilahi. Maka sefirot itu hanya emanasi ilahi dari puncak yang namanya Keter, itu adalah mahkota. Nah, disitulah puncak dari segala yang disebut sebagai atribut intelektual dari Tuhan, yang daripadanya itu mengalir, mengemanasi dalam bentuk hokmah, binah, dan da'at, pengetahuan, kemudian hikmat, dan pemahaman. Lalu dari 3 sifat itu kemudian beremanasi menjadi 7 sifat emosional, mulai dari hesed sampai sekinah atau malkut. Itu memang semuanya ajaran itu diambil dari Alkitab. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih, Bah. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak Ginting. Abah ingin bertanya bagaimana, apakah orang Kristen tidak melaksanakan Torah dan 10 perintah Allah? Jadi orang Kristen menggunakan hukum apa, Bah? Ya, terima kasih. Nah, ini kembali saya sajikan ini. Ada 3 bermakna hukum. Yang pertama, mispatim. Perintah yang jelas, termasuk 10 hukum Allah itu mispatim. Ya. Mulai dari ungkapan jangan berzina, jangan membunuh, itu berlaku. Nah, tapi yang disebut hukim itu perintah yang tanpa alasan rasional, itu berlaku bagi orang Yahudi. Jadi seperti saya katakan tadi, ketika orang Indonesia memiliki peraturan khas menghormat bendera merah putih, itu sifatnya khas Indonesia. Tapi bukan berarti hukum-hukum yang universal tidak berlaku bagi orang lain. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu ya berlaku, ini sifatnya universal. Yang mispatim tadi universal, tapi yang hukim itu kan nggak ada alasannya. Itu pelajaran disiplin untuk bangsa Israel. Makanya terus berjalan paralel seperti ini. Ini pada zaman Adam dan Hawa, sampai kemudian zamannya setelah air bah, ya itu hukum Yahudi belum ada, yang ada cuma hukum Nuh. Karena itu berlaku bagi seluruh umat manusia. Setelah munculnya umat perjanjian, ada 2 cabang. Bagi yang goyim non-Yahudi, berlaku hukum Nuh, Yahudi berlaku hukum Musa. Nah, antara hukum Nuh dan dalam konteks yang mispatim itu berdampingan. Abu Dazarah, jangan menyembah berhala, di sini ada.
di sini juga ada. Jangan melecehkan nama Tuhan, di sini ada. Bagi Goyim, di Yehudim juga ada. Termasuk 10 perintah Tuhan itu diformulasikan kepada bangsa Israel, kepada Musa. Tetapi yang dalam konteks mispatim tadi, hukum yang universal itu berlaku umum. Jadi karena Alkitab itu, ya sebenarnya kalau kita lihat dari Kejadian sampai kitab Keluaran awal itu kan masih universal. Tapi begitu nanti Musa dipanggil ke Gunung Sinai, ya kan? Mulai kitab Keluaran yang hukum itu diberikan, Keluaran pasal 20, itu mulai muncul cabang yang Yehudim ini. Ya, tapi yang Goyim tetap berjalan dong. Zaman Musa itu masih ada orang-orang yang melakukan hukum Hammurabi, undang-undang Lipit Ishtar, ya. Zamannya Raja Daud, di situ juga ada orang-orang yang bukan Yahudi dengan hukum mereka sendiri. Zamannya Nabi Daniel, di situ ada Siddhartha Gautama di India, kan begitu kan? Nah, masa itu bukan umat Tuhan itu? Ya kan semua umat Tuhan, cuman artinya Tuhan memilih satu bangsa untuk melahirkan Sang Mesias. Nah, lewat bangsa Yahudi itulah kemudian ada kekhususan. Lah karena Yesus itu lahir dari suku Yehuda sebagai penggenapan dari nubuat Nabi Musa, ya otomatis Yesus dia melakukan berbicara kepada orang Yahudi. Konteksnya kan seperti itu. Ya makanya jangan kamu sangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat, bukan membatalkan tapi menggenapinya. Kan begitu kan? Nah, setelah Tuhan Yesus menggenapinya melalui kematiannya di kayu salib itu, Yahudi dan bukan Yahudi dipersatukan kembali dalam umat Mesias, ya, umatnya Yesus Kristus. Tapi di sini menurut Kisah Para Rasul, bagi yang umat berasal dari Yahudi tetap berlaku hukum Musa. Makanya ketika Petrus mendapatkan penampakan ya dari yang turun dari langit, ada binatang-binatang yang tidak kosher dan yang kosher, itu bukan berarti Petrus makan babi, tidak, karena Petrus orang Yahudi. Petrus tetap tidak makan babi. Tapi konteksnya ayat itu adalah kamu nanti akan melayani orang bukan Yahudi. Kamu jangan memandang mereka dengan rasa jijik. Itulah yang selama ini menjadi pagar pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi. Bahkan ada rabi-rabi yang secara ekstrim di abad-abad awal itu karena melaksanakan membangun pagar mengelilingi Taurat, kan intinya begini. Kamu mendengar hukum jangan berzina. Itu hukumnya kan jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dan mengingininya, dia telah berzina. Itulah pagar yang harus dibangun. Sebelum orang jatuh ke dalam zina, bangunlah pagar supaya kamu tidak berzina. Kamu telah mendengar hukum jangan membunuh, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa membenci saudaranya dan seterusnya, dan barang siapa mengatakan saudaranya, hai kafir, harus diserahkan ke mahkamah agama. Itu kan supaya orang tidak lewat caci maki, umpatan teologis, yang akhirnya berakhir pada pembunuhan. Itulah membangun pagar mengenai Taurat. Jadi hukum yang bersifat universal tetap berlaku, gitu loh. Tapi ketika Anda mau membayangkan makan babi, makan cumi-cumi, ingatlah, kira-kira sebelum adanya bangsa Yahudi, dunia sudah berjalan berapa lama, berapa abad. Lalu orang-orang yang bukan itu, bukan orang Yahudi, itu bagaimana gitu loh. Itu Goyim min satu aja, cuman babi aja, mereka gayanya seperti lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi gitu loh. Saya kira itu ya. Ya, Bah, terima kasih. Ini ada rasanya bukan pertanyaan, tapi ini respon atau tanggapan ya dari Pak Ari Wibowo. Saya bacakan. Babi itu mencerna dan menyimpan 80% kolesterol dan asam urat dan membuang 20% melalui kencing. Ini kebalikan dari manusia yang menyimpan 20% dan membuang 80%-nya melalui kencing. Mungkin orang Yahudi dilarang mengkonsumsi babi karena zaman dulu di gurun tidak ada simvastatin. Ya nggak ada, Pak. Memang pasti enak tapi tidak sehat. Menurut saya,
Yang penciptanya larang untuk makan, ya jangan dimakanlah. Monggo yang mau makan, yang tidak makan ya enggak apa-apa. Ya, termasuk saya tidak suka memakannya. Tetapi ya itu tadi, agama itu jangan menjadi legisme, menjadi legalistik yang kemudian ditakuti orang lain. Ya, pertanyaannya, yang dilarang oleh pencipta itu yang dilarang untuk orang apa dulu? Itu kan hukum bagi orang Yahudi. Jadi kenapa kita mesti memberlakukan itu kepada orang bukan Yahudi? Hanya itu saja yang ditekankan dalam Alkitab. Tapi selebihnya hukum yang lain itu kan universal. Ya, sekarang orang memberikan alasan tentang kolesterolnya babi, kemudian mengandung cacing pita. Kalau memang babi itu benar-benar dilarang karena kejijikannya karena cacing pita, kejijikannya karena misalnya lemak. Karena apa Tuhan tidak melarangnya, tidak memberikan alasannya seperti mispatim. Kenapa babi itu hanya diklasifikasi menjadi hukim, gitu loh. Jadi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Terus kedua, bayangkanlah mulai dari Raja Hammurabi, mulai dari Yusuf tinggal di tanah Mesir, kira-kira karena waktu itu aturan makan babi belum ada, berarti sangat mungkin Yusuf bisa makan babi. Kan aturan makan babi belum ada waktu itu. Ya. Jadi ungkapan kata yang tidak tahir dan yang tahir itu kan konteksnya Musa yang menyebut zamannya Nuh kan, tapi zaman Nuh belum ada hukum Musa itu. Itu baru diberikan Imamat pasal 11. Berarti bayangan ketika Yusuf menjamu saudara-saudaranya makan, itu pasti ada babi lah. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kalau alasannya karena kesehatan, itu baik-baik saja. Tetapi perlu ada survei juga, kenapa bangsa-bangsa pemakan babi usianya panjang. Tidak hanya orang Israel yang usianya panjang. Jepang itu makan babi, Cina itu makan babi, itu tetap sehat. Jadi artinya kalau hukum kesehatan memang membuktikan babi tidak atau kurang higienis dimakan, ya tidak apa-apa. Ya, tapi artinya tidak ada kesalahan atau dosa yang ditanggung ketika hukum Tuhan sendiri tidak berlaku bagi mereka. Seperti itu. Jadi beragama seperti ini kan enak kan. Kita ini juga kalau punya referensi, ya referensinya jelas. Saya tidak sekedar menafsir teks dari kemauan saya, tapi saya harus mengkonfirmasi dari data sejarah dari abad ke abad. Seperti itu. Terus kemudian contoh ya, sistem keberagamaan orang sebelum Musa. Sekarang bayangkan, termasuk perintah dalam konteks larangan, ya, itu muncul kan setelah Musa, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu zamannya Musa. Lo yihyelecha Elohim akhirim alpanai. Pada zaman Abraham, ungkapan yang sejajar dengan tidak ada ilah selain dia itu belum ada. Jadi artinya Yusuf itu mertuanya seorang Imam On. Imam On itu kan sebetulnya dewanya dewa matahari. Sekalipun Yusuf tidak diceritakan dia menyembah dewa matahari, dan saya percaya Yusuf tidak menyembah dewa matahari, tetapi dia masih hidup berdampingan dengan para penyembah matahari, penyembah Ra. Makanya namanya Potifera. Gitu loh. Jadi kira-kira pada zaman Musa itu sudah disebut monoteisme. Tapi pada zaman sebelum Musa itu henoteisme. Henoteisme itu istilah dalam ilmu agama ya. Henoteisme itu artinya jenjang keilahian. Tetapi Allah yang disembah oleh Israel lebih besar daripada ilah-ilah yang disembah bangsa lain. Tapi belum ada penegasian. Negasi tidak ada Elohim kecuali Tuhan Israel itu baru muncul pada zaman Musa. Ya, coba kita lihat Alkitab. Bagaimana Yusuf, istrinya namanya Asnat. Asnat itu bahasa Mesir kuno yang artinya kekasih Dewi Neit. Dewi Neit itu adalah dewinya Mesir. Kemudian mertuanya namanya Potifera, berasal dari bahasa Mesir kuno Potifera. Ya, artinya
dia yang berbakti atau dia yang diberikan oleh dewa Ra. Ra itu dewa matahari. Setelah pada zaman Musa, baru melalui Makot Misrayim, tulah-tulah di tanah Mesir itu, Tuhan mempermalukan dewa-dewa Mesir. Jadi ketika Tuhan pun berkarya itu ada ada step by step-nya, tidak hantam kromo seperti orang-orang Kristen sekarang, tidak. Ya, selanjutnya Mbak, pertanyaan dari Pak Jonet. Malam Pak, mau tanya, kalau Taurat tidak dibatalkan berarti kita harus melakukan 613 ketetapan Taurat. Silakan Mbak. Ya, Taurat tidak dibatalkan sampai semuanya digenapi. Nah, yang dikatakan sampai semuanya digenapi itu, ya sampai ketika Yesus sebagai Mesias sudah menggenapi semua hukum Taurat. Lalu ketika hukum Taurat digenapi, maka orang Yehudim dan orang Goyim bersama-sama, kan begitu kan? Dalam satu payung, yaitu gereja. Makanya kita mengenal, aku percaya kepada satu gereja yang kudus, yang katolik, yang apostolik, satu gereja yang kudus, yang yang rasul. Itu konteksnya ya ini. Tidak ada lagi Yahudi dan bukan Yahudi. Itu mulainya pada zaman siapa? Pada zaman Ignatius dari Antioquia, sebelum tahun 100 Masehi. Ya. Jadi kalau hukum 613 itu kan baru abad ketiga itu dirumuskan oleh para rabi itu. Dalam Talmud itu tahun 300-an itu, 613 itu. Dan itu berdasarkan gematria dicocok-cocokkan dengan Taurat yang nilainya itu adalah 611 ditambah 2 tadi, yaitu jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku dan akulah Tuhan Allah yang kamu sembah tadi. Jadi angka itu dibuat orang Yahudi, angka 613 itu. Meskipun prinsip-prinsipnya ada dalam Taurat Musa, tapi tidak sedetail apa yang dirumuskan oleh orang Yahudi tadi. Nah, itu, tapi saya kutip itu sekedar sebagai sumber referensi bahwa bagi orang bukan Yahudi tidak pernah dipaksa oleh orang Yahudi sendiri untuk berlaku Taurat Musa, khususnya makanan Imamat pasal 11. Yang membuat ketentuan itu kan orang Kristen yang tidak tahu sejarah sebetulnya. Pertanyaan dari Bapak Tri. Permisi Pak, mengenai Hayim tadi, jika paralel dengan hukum Nuh, berarti Kabalah juga bersifat universal ya? Iya, karena Kabalah itu kan ditulis dalam semangat esoterisme. Jadi seperti tasawuf Islam itu. Matikan. Universal memang, seperti tasawuf Islam itu. Itu kan juga sebetulnya di tengah-tengah eksklusivitas Islam mereka ingin bahwa hukum Tuhan itu mestinya kan berlaku untuk semua orang. Maka segala yang eksklusif itu kan ditembus dengan tasawuf yang kemudian melahirkan kebatinan itu. Ya, maka yang disebut Kabalah itu kan kebatinan Yahudi. Maka sifatnya tentu tidak legalistik seperti orang-orang Yahudi, ya seperti itu. Termasuk Rabi yang sering datang ke Indonesia itu kan pemahamannya sangat legalistik sekali. Jadi intinya bahwa Kabalah itu adalah literatur yang sifatnya mistikal, jadi universal memang. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Ridwan Mangatur. Adakah dalam Alkitab ada yang secara jelas menerangkan hukum Nuh seperti menerangkan hukum Musa? Satu-satunya ayat yang disebut dalam Alkitab ya memang di dalam Kejadian pasal 9 tadi, tidak ada yang lain. Nah, tapi kan Alkitab itu harus dibaca dalam konteks zaman yang panjang. Makanya saya memberikan tadi mulai dari sebelum Kristus sampai abad ke-11 Masehi. Ya, naskah tertuanya tentang hukum Nuh itu dalam formulasi yang lebih detail itu dari kitab Yobel. Kemudian
dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 20 sampai 29, dan kemudian berbagai macam traktat Talmud dan Kabalah. Jadi tidak ada satupun dari dokumen-dokumen itu yang mengatakan bahwa orang bukan Yahudi harus mengikuti hukum Musa, tidak pernah ada. Ya, saya kira itu. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Ridwan Mangatur. Masih Pak Ridwan. Atau apakah hukum Nuh pernah tercatat dalam prasasti kuno? Jadi ini pertanyaan lanjutan rupanya, Pak. Hukum Nuh ada di dalam naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll. Itu tadi yang ditemukan di gua keempat. Ya. Nomor kode naskahnya 4Hi 224 sampai 228, dan ada satu naskah lagi saya lupa nomornya.